Masih tetap bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik-baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 4 dari soal 1 sampai 3. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas latihan 4 dari soal 4 sampai 7. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menentukan volume tabung. Langsung saja, mari kita mulai. Kita lanjutkan pembahasan latihan 4, menentukan volume tabung. Di mana sesi pertama kita sudah membahas dari soal nomor 1, 2, dan 3. Sesi kedua ini kita akan membahas dari soal nomor 4, 5, 6, dan 7. Jadi soal sesi kedua kita akan mengerjakan 4 soal teman-teman ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 4. Sebuah tangki berbentuk tabung terisi penuh oleh air. Pada tangki tersebut tertulis volume 7000 liter. Jika tinggi tangki tersebut 3,5 meter, berapakah luas lingkaran alas tangki tersebut? Jadi di soal nomor 4 ini, di sini ada satuan yang berbeda, di mana volume satuannya liter dan tinggi tangki satuannya meter. Sehingga yang pertama kita kerjakan nanti, satuan liter ini akan kita rubah ke satuan desimeter, oke? Dan yang meter ini juga kita rubah ke satuan desimeter. Sehingga nanti untuk mencari alasnya, kita akan membagi volume dengan tinggi tangki. Apabila nanti satuannya sudah sama, desimeter dan ini desimeter, sehingga nanti mempermudah untuk mencari luas alas tangki tersebut. Oke teman-teman, kita lanjutkan soal nomor 5. Sebuah gelas berbentuk tabung memiliki ukuran jari-jari alas 3,5 cm dan tinggi 12 cm. Jika air hanya terisi seperempat bagian gelas, berapakah volume air di dalam gelas tersebut? Soal nomor 5 ini, di sini pi-nya sudah ditentukan 22/7. Sehingga nanti kita memakai pi 22/7, dan yang perlu kita perhatikan lagi, di sini ada air yang terisi seperempat bagian gelas. Oke, teman-teman, karena kita nanti memakai rumus volume air 1/4, yang ini air yang terisi tadi 1/4 dikali luas alas dikali tinggi. Oke. Nah, di situ nanti kita menghasilkan berapakah volume air dalam gelas tersebut. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Tabung A akan digunakan untuk mengisi air ke dalam tabung B. Oke, kita ulang teman-teman ya. Tabung A akan digunakan untuk mengisi air ke dalam tabung B. Berapa kali air harus dituang dari tabung A hingga tabung B terisi penuh air? Nah, apabila kita perhatikan gambar di samping ini adalah gambar tabung A dan ini gambar tabung B. Di mana gambar tabung A tingginya 25 cm dan diameternya 20 cm. Nah, untuk tabung A kita akan mencari jari-jari terlebih dahulu. Di mana untuk mencari jari-jari, diameter 20 cm akan kita bagi 2 sehingga nanti jari-jarinya 10. Oke, teman-teman. Nah, tabung B ini tingginya sudah diketahui 50 cm. Di mana di sini kita dapat lihat jari-jarinya 20 cm. Oke. Jadi bedanya yang tabung A kita mencari jari-jari terlebih dahulu, dari diameter kita bagi 2, sementara tabung B jari-jarinya sudah diketahui langsung 20 cm. Di mana nanti volume tabung B akan kita bagi dengan volume tabung A, sehingga nanti menghasilkan sebanyak berapa kali tabung B terisi penuh. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Sebuah drum besar dengan jari-jari 25 cm dan tinggi 70 cm berisi penuh minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dipindahkan ke dalam drum kecil dengan menggunakan selang seperti gambar di samping. Jadi apabila kita perhatikan, drum yang besar ini jari-jarinya 25 cm teman-teman ya. Oke, dan tingginya sudah diketahui 70 cm. Ini buat keterangan drum besar. Nanti di sini akan dipindahkan atau menyalin minyak tersebut. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Volume drum kecil adalah 1/3 bagian dari volume drum besar. Berapa sisa minyak tanah dalam drum besar setelah drum kecil terisi penuh minyak tanah? Jadi kalau drum kecil ini kita perhatikan teman-teman, dari soalnya volume drum kecilnya
1/3 bagian. Oke. Jadi kita akan mencari terlebih dahulu di mana nanti kita memakai rumus Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Itu untuk mencari rumus volume drum besar 1/3 dikali volume drum besar. Sehingga nanti volume drum besar akan kita kurangkan dengan volume drum kecil. Sehingga nanti kita dapat menghasilkan volume sisa minyak tanah dalam drum besar. Oke, dari soal nomor 4, 5, 6, dan 7 kita bahas di whiteboard kita. Kita lanjutkan pembahasan latihan 4 sesi kedua, menentukan volume tabung. Soal nomor 4, sebuah tangki berbentuk tabung terisi penuh oleh air. Pada tangki tersebut tertulis volume 7000 liter. Jika tinggi tangki tersebut 3,5 meter, berapakah luas lingkaran alas tangki tersebut? Jadi kita di sini untuk mencari berapakah luas alas lingkaran tangki tersebut. Oke teman-teman. Nah, sebelum kita menjawab soal nomor 4, kita ketahui terlebih dahulu di mana tangkinya berbentuk tabung. Oke teman-teman. Lalu volume tangkinya 7000 liter dari sini. Lalu tinggi tangki 3,5 meter dari sini. Nah, apabila kita perhatikan soal nomor 4, di sini volumenya satuannya liter. Oke teman-teman, yang ini. Sementara untuk tinggi tangkinya satuannya meter. Sehingga satuan untuk volume liter ini kita rubah menjadi desimeter kubik dan tinggi tangkinya kita rubah meter ke desimeter. Di mana di sini teman-teman saya buat keterangan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti 7000 liter sama dengan 7000 desimeter kubik. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan tinggi tangkinya? Tinggi tangkinya 3,5 meter. Di sini teman-teman seperti biasa, di mana di bangku sekolah kita sering belajar tentang tangga untuk satuan. Di sini saya buat meter, lalu desimeter, lalu sentimeter. Di sini teman-teman tinggi tangkinya 3,5 meter. Nah, dari meter memerlukan untuk ke desimeter. Sehingga meter ke desimeter dia hanya turun 1 tingkat. Di mana apabila naik dibagi 10, apabila turun dikali 10, sehingga kita membutuhkan meter ke desimeter. Sehingga turun teman-teman ya, akan kita kalikan 10 meter ke desimeter 10, sehingga 3,5 dikali 10 sama dengan 35 desimeter. Nah, di sini teman-teman satuannya sudah sama, di sini desimeter dan tinggi tangkinya juga desimeter. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Ditanya berapa luas alas tangki. Lalu kita jawab, untuk mencarinya volume sama dengan luas alas dikali tinggi, di mana luas alas sama dengan volume dibagi tinggi. Nah, untuk mencari luas alas teman-teman, seperti soal nomor 2, di sini akan saya kasih ilustrasi di mana kita menggunakan rumus untuk membolak-balikkan teman-teman ya, tapi ini lebih sederhana. Di sini akan kita buat bentuk segitiga. Oke. Lalu di sini kita bagi di atas volume, ini yang ini alas dan ini tinggi. Nah, di sini kita buat ilustrasi bagaimana untuk mencari volume. Oke. Nah, ini volume. Kita tutup yang volume, yang ini teman-teman ya, yang di atas volume. Nah, sehingga yang ada alas dan tinggi, di mana alas dan tinggi apabila sejajar dikalikan apabila turun, contoh volume ke tinggi. Nah, ini teman-teman ya, dari atas ke bawah dibagi. Begitu juga dengan volume dengan alas, dari atas ke bawah, sehingga dibagi. Nah, kalau andaikan alas atau luas alas dengan tinggi ini sejajar, sehingga dikalikan. Nah, ini kita buat teman-teman ya, untuk mencari volume kita tutup volumenya. Nah, sehingga tinggal alas dan tinggi, sehingga dikali. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi, sesuai dengan di sini. Nah, sementara kita untuk mencari luas alas. Nah, untuk mencari luas alas berarti yang alas ini kita tutup teman-teman, sebelah sini ya saya tutup. Oke, sehingga yang ada volume dan tinggi, di mana dari atas ke bawah itu dibagi. Oke teman-teman ya, untuk mencari luas alas kita tutup. Jadi volume dibagi tinggi. Nah, sehingga luas alas sama dengan volume dibagi tinggi. Di mana tadi volumenya sudah diketahui 7000 liter, yang kita rubah tadi menjadi 7000 desimeter kubik. Ini tinggal kita pindahkan ke sini. Lalu untuk tingginya juga tadi kita sudah rubah dari 3,5 meter, kita rubah menjadi 35 desimeter. Nah, 35 ini kita pindahkan ke sini. Yang menjadi memudahkan kita, satuannya sudah sama. Tinggal kita bagi
7000 dibagi 35 sama dengan 200. Sehingga luas alas tangki adalah 200 desimeter persegi atau sama dengan 2 meter persegi. Jadi kalau ditanya memakai dengan 200 desimeter persegi ini boleh, atau kita menjawab dengan menggunakan 2 meter persegi ini juga boleh. Karena 200 desimeter persegi dengan 2 meter persegi ini nilainya sama. Oke teman-teman, tinggal nanti apakah mengikuti satuan desimeter atau mengikuti satuan meter. Jadi teman-teman bisa memilih. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Sebuah gelas berbentuk tabung memiliki ukuran jari-jari 3,5 cm dan tingginya 12 cm. Jika air hanya terisi seperempat bagian gelas, berapakah volume air di dalam gelas tersebut? Jadi untuk soal nomor 5, Pi-nya sudah diketahui 22/7. Nanti kita memakai Pi 22/7 teman-teman ya. Oke, yang ini. Nah, sebelum kita mengerjakan soal nomor 5, kita ketahui lagi di mana gelasnya berbentuk tabung, lalu panjang jari-jari alas 3,5 cm dan tingginya 12 cm. Lalu air terisi 1/4 bagian. Nah, di sini air terisi 1/4 bagian ini perlu kita perhatikan teman-teman ya. Oke, karena nanti masuk rumus. Oke, dan Pi-nya kita memakai 22/7, bukan 3,14. Contoh 3,14. Ini juga Pi teman-teman. Oke, 3,14. Nah, karena sudah diketahui di sini harus memakai 22/7, sehingga kita memakai yang ini, bukan yang ini. Kita lanjutkan. Yang ditanya, berapa volume air di dalam gelas? Kita jawab teman-teman. Untuk mencari volume air, 1/4 yang tadi dari sini, 1/4 bagian gelas, oke. 1/4 dikali luas alas dikali tinggi. Di mana 1/4 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, 1/4-nya ini kita turunkan. Lalu untuk Pi-nya kita memakai yang ini, 22/7. Lalu kita kalikan dengan 3,5, oke. 3,5 ini dari mana? Dari jari-jari. Jari-jarinya sudah ditentukan 3,5. Oke. Nah, 3,5 dikali 3,5. Kenapa ada 2 kali perkalian? Karena rumusnya R kuadrat atau R dikali R. Oke, teman-teman ya. Jadi 3,5 dikali 3,5. Lalu kita kalikan kembali, tingginya 12 cm. Jadi tingginya dari sini. Oke, jadi sudah diketahui. Lalu kita sederhanakan. Yang 4 ini kita bagi 4 teman-teman, biar lebih sederhana, sehingga jadi 1. Lalu kita bagi yang 12, biar lebih mudah teman-teman ya. Ini kita bagi 4 menjadi 3. Nah, apabila teman-teman bertanya, kenapa harus dibagi ke sini? Kenapa bukan ke sini? Kenapa bukan di sini? Karena ini semua bentuk perkalian. Jadi semua sama kuat. Atau contohnya ini kita kerjain ke sini boleh, atau kita kerjakan ini terlebih dahulu dengan ini boleh. Jadi tidak masalah teman-teman ya. Nah, kenapa kita memilih dibagi 4 dengan yang ini? Karena 12 ini habis dibagi 4, sehingga sisa 3. Oke, kita lanjutkan. 1 dibagi 1, 1. 1 kita kalikan dengan 22/7, tetap 22/7. Jadi ini hasilnya. Lalu 3,5 dengan 3,5, dan 3 ini kita turunkan. Turun, dan turun. Lalu kita kalikan kembali. Yang 7 ini teman-teman, kita bagi 3,5 teman-teman ya, biar ini habis. Oke, ini kita bagi 3,5 sehingga hasilnya 2. Lalu ini 3,5 kita bagi sehingga menjadi 1. Oke, lalu 22 dibagi 2, 11. Lalu 11-nya kita kali 1, hasilnya 11. Lalu 3,5 dan 3-nya kita turunkan. Yang ini teman-teman ya. Lalu kita kalikan kembali. 11 dikali 3. Jadi kita kalikan terlebih dahulu. Yang 11 ini teman-teman saya kasih keterangan. Yang ini ke sini teman-teman ya. Biar lebih mudah karena tidak ada koma. Biar lebih memudahkan saja. 11 dikali 3, 33. Lalu yang 3,5 ini kita turunkan. Oke. Lalu kita kalikan kembali. 33 kali 3,5. Jadi kita kalikan sekali lagi yang ini. 33 dikali 3,5 hasilnya 115,5. Jadi volume air dalam gelas adalah 115,5 cm3. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Tabung A akan digunakan untuk mengisi air ke dalam tabung B. Berapa kali air harus dituang
dari tabung A hingga tabung B terisi penuh air. Jadi yang perlu kita ketahui teman-teman, di sini ditanya berapa kali teman-teman ya. Nah, ini yang dicari. Berapa kali nanti mengisi dari tabung A hingga tabung B terisi penuh. Nah, di sini teman-teman kita perhatikan, tabung A ini diameternya sudah diketahui 20 cm dan tingginya 25 cm. Di mana tabung A jari-jarinya belum diketahui, sehingga nanti kita mencari jari-jari dari diameter. Jadi, diameter R sama dengan diameter D dibagi 2. Sehingga diameternya 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Nah, ini nanti buat jari-jari. Nah, apabila kita perhatikan tabung B ini tingginya sudah diketahui 50 cm yang ini teman-teman ya, tinggi. Dan di sini jari-jari 20 cm. Oke. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu teman-teman, di mana di sini pertanyaannya berapa kali air harus dituang ke dalam tabung A hingga tabung B terisi penuh air. Kita akan mencari terlebih dahulu volume tabung A ini dengan volume tabung B. Sehingga apabila sudah kita cari, volume tabung B ini akan kita bagi dengan volume tabung A. Oke? Sebelum kita kerjakan, kita ketahui terlebih dahulu, tabung A digunakan mengisi air tabung B. Nah, tabung A kita cari terlebih dahulu, di mana diameternya 20 cm yang ini teman-teman ya. Oke? Lalu tingginya 25 cm yang ini. Jadi tingginya tabung A yang ini 25 cm. Nah, untuk volumenya kita memakai rumus Pi dikali R kuadrat dikali tinggi, di mana R-nya adalah 10 cm. Jadi R-nya ini dari mana? R-nya dari diameter, kita bagi 2 hasilnya 10 cm. Nah, langsung kita kerjakan teman-teman. Pi-nya kita memakai 3,14, karena R kuadrat maka kita kali 10 dikali 10. Lalu kita kalikan dengan 25 tingginya. Tingginya dari sini 25. Oke? 3,14 kita turunkan, lalu 10 dikali 10 ini kita kalikan. Oke teman-teman ya. 3,14 kita turunkan, lalu 10 dikali 10 100, lalu 25 nya kita turunkan. Kita kalikan kembali, 3,14 kita turunkan kembali, lalu 100 dikali 25, oke, 100 dikali 25 hasilnya 2500. Lalu kita kalikan kembali, 3,14 dikali 2500 yang ini kita kalikan, oke. 3,14 dikali 2500 sama dengan 7850 cm kubik. Nah, ini untuk tabung A. Kita akan cari tabung B. Di mana tabung B jari-jarinya 20 cm yang itu teman-teman ya. Ini adalah jari-jari tabung B. Di mana jari-jari itu pakai simbol R. Oke. Nah, jari-jari 20 cm atau R sama dengan 20 cm. Lalu tingginya berapa? Tingginya 50 cm yang ini. Ini adalah tinggi tabung B. Oke, 50 cm. Lalu volumenya kita memakai rumus Pi dikali R kuadrat dikali T. Di mana Pi-nya kita memakai 3,14 dikali 20 dikali 20. 20 dikali 20 dari R kuadrat yang ini jari-jarinya. Oke. Lalu kita kalikan dengan tinggi 50 yang ini. Lalu kita kalikan teman-teman, 3,14 kita turunkan. Lalu 20 dikali 20 sama dengan 400. Jadi 20 dikali 20 sama dengan 400. Lalu yang 50 ini kita turunkan. Kita kalikan kembali, 3,14 kita turunkan terlebih dahulu. Lalu 400 dikali 50, 400 dikali 50 hasilnya 20.000. Kita kalikan kembali, 3,14 dikali 20.000 hasilnya 62.800 cm kubik. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan, berapa kali air harus dituang dari tabung A hingga tabung B terisi penuh air? Kita jawab teman-teman, banyak penuangan volume tabung B, oke, dibagi volume tabung A yang ini. Jadi volume tabung B 62.800 dari sini, oke, yang kita cari tadi tabung B, kita bagi dengan volume tabung A 7.850 dari sini. Kita bagikan 62.800 dibagi 7.850 sama dengan 8. Jadi tabung B terisi penuh setelah diisi air sebanyak 8 kali dari tabung A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7.
Sebuah drum besar dengan jari-jari 25 cm dan tinggi 70 cm berisi penuh minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dipindahkan ke dalam drum kecil dengan menggunakan selang seperti gambar di sampingnya teman-teman ya. Oke. Volume drum kecil adalah 1/3 bagian dari volume drum besar. Berapa sisa minyak tanah dalam drum besar setelah drum kecil terisi penuh minyak tanah? Jadi kita perhatikan teman-teman, ini adalah drum besar. Drum besar ini kita bikin simbol B besar gitu teman-teman ya. Lalu drum kecil kita pakai simbol K kecil. Nah, di sini drum besar tingginya 70 cm dan jari-jarinya 25 cm. Di mana nanti dari drum yang besar ini akan disalin atau dipindahkan ke drum kecil hingga drum kecil ini terisi penuh minyak tanah. Oke. Kita ketahui terlebih dahulu. Drum besar dengan jari-jari 25 cm dan tinggi 70 cm, di mana volume drum besar V dikali R kuadrat dikali tinggi. Jadi kita memakai V-nya 22/7. Oke. Lalu R-nya kita pakai yang itu temannya 25. Ini adalah R. 25 cm atau R. Nah, ini simbolnya teman-teman ya. Oke. 22/7 Pi-nya, lalu kita kali dengan 25 dikali 25 karena rumusnya R kuadrat atau R pangkat 2. Kita kalikan dengan 2 kali 25 dikali 25. Lalu kita kalikan dengan tingginya 70 yang ini, tinggi drum besar yang ini, dan sudah ditentukan 70 cm. Lalu kita kalikan dan kita bagi teman-teman ya. Yang 7 ini kita bagi 7 biar lebih sederhana. 1. Nah, yang akan kita bagi yang bagian belakang yang ini teman-teman ya. Biar lebih mudah, ini langsung kita bagi 7, 10. Oke. Nah, di sini kita bagi 7, kita bagi 7 yang di bagian belakang. Sebenarnya tidak masalah teman-teman karena masih dalam perkalian. Jadi ini perkalian. Jadi bebas teman-teman ya. Mau kerjakan bagian depan boleh, mau kerjakan bagian belakang boleh. Asal dengan bentuk perkalian yang sama. Jadi ini perkalian ini adalah sama kuat. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. 22 dibagi 1 sama dengan 22. Lalu 22 kita kalikan 25 hasilnya 550. Oke. Lalu yang 25 ini kita turunkan dan yang 10 ini kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali 550 dikali 25 yang ini saya kasih tanda teman-teman ya. Oke. 550 dikali 25 hasilnya 13.750. Lalu yang 10 ini kita turunkan. Kita kalikan kembali 13.750 dikali 10. Jadi 13.750 dikali 10 hasilnya 137.500 cm3. Nah, lalu kita ketahui lagi minyak tanah dipindah ke dalam drum kecil menggunakan selang. Jadi dari minyak tanah drum besar ini akan dipindahkan ke drum kecil dengan menggunakan selang. Jadi ini selang teman-teman ya. Oke, kita cari lagi. Volume drum kecil 1/3 bagian volume drum besar. Nah, di sini teman-teman untuk mencari volume drum kecil ini 1/3 dikali volume drum besar. Di mana 1/3 dikalikan dengan volume drum besar yang ini. Yang kita cari tadi teman-teman ya. 137.500 cm3. Nah, ini akan kita sederhanakan. Yang 3 ini kita bagi 3. 1. 137.500 kita bagi 3. 45.833,3. Oke. 3 dibagi 3 1. 137.500 kita bagi 3 hasilnya 45.833,33. Sehingga hasil yang ini langsung kita pindahkan teman-teman ya karena habis tidak ada perkalian kembali. Oke. Nah, di sini ditanya berapa sisa minyak tanah dalam drum besar setelah drum kecil terisi penuh minyak tanah. Nah, di sini kita jawab teman-teman. Di mana untuk mencari volume sisa, volume drum besar, jadi yang ini, oke, ini adalah volume drum besarnya. Kita kurangkan dengan volume drum kecil yang ini. Jadi kita akan kurangkan 137 ini dengan 45.833, oke. Lalu volume drum besar sama dengan 137.500 dari sini. Kita kurangkan dengan volume drum kecil 45.833,33. Ini kita pindahkan ke sini. Kita kurangkan 137.500 dikurangi 45.833,33 hasilnya 91.666,67 cm3. Jadi
Volume sisa minyak tanah dalam drum besar adalah 91.666,67 cm3. Oke, kita sudah selesai membahas latihan 4 sesi kedua. Di mana latihan 4 sesi kedua ini teman-teman, mudah-mudahan bisa terbantu, bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video terbaru lainnya. Dan juga bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silahkan dicek atau dicari di playlist video. Di sana sudah kita siapkan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mencari sesuai kebutuhan teman-teman semua. Dan pembahasan kita selanjutnya, kita akan masuk latihan 5 dengan materi menentukan volume limas. Mudah-mudahan kita dapat ketemu lagi dan dapat belajar bersama lagi teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi.